Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, sama-sama kita akan melanjutkan pengajian kitab Hidayatul Hidayah yang malam ini kita sampai pada bagian yang keempat dari 8 bagian penyakit lidah. Maka kembali kita iktidha dengan kitab Surah Al-Fatihah. Untuk beliau Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Ghazali bersama usuli wa furu'i, guru kita, pendahulu kita semuanya, Syekh Badri Musuki, Habib Hasan Muhammad Ma'ruf, Siti Walid, Kiai Haji Muhawi, semuanya diberikan derajat yang mulia Allah, dan kita mohon kita semua diberi oleh Allah futuh, terbuka hati kita untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan asrar, mendapatkan kemuliaan. Semua para santri, semua orang-orang yang ikut mengaji, mendengarkan, kita doakan semuanya. Terutama juga ada saudara kita yang biasa hadir saat ini sakit, seorang tua kita, Bapak Jamal. Kita doakan segera diangkat penyakit oleh Allah, diberikan kesehatan, wafiran wabatinan. Semua orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila anqal al-mirahu wal jidal wa munaqasatun nas fil kalam, fadzalika fihi idza'un lil mukhatab wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi wa fihi thana'un 'ala nafs wa tazkiyatun laha bimazidil fitnah wal 'ilmi, thumma huwa musawwisun bil 'ais fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dika wa la tumari haliman illa wa yukhlika wa yahqidu 'alaika. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-mirah wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, wa man taraka al-mirah wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi 'alal jannah, wa la yanbaghi an yakhda'aka asy-syaitan wa yaqul laka adril haqq wa la tudahil bihi, fa inna syaitan abadan yastajirul hamqa ila syarri fi ma'radil khair. Kemarin sama-sama kita belajar dan membahas tentang keburukan mughibah, yang merupakan hal yang sangat tidak baik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi, adapun yang keempat, al-mirah, ialah berdebat, wal jidal, sama berbantah-bantahan, wa munaqasatun nas, dan
saling munaqashah ini saling menang-menangan gitu ya. Atau saling menjatuhkan fil kalam dalam ucapan. Fadzalika, maka adapun hal tersebut fihi, di dalam adanya debat, berbantah-bantahan, bukan saling menjatuhkan, idza, adapun menyakiti, lil mukhatabi, kepada lawan bicara, menyakiti kepada lawan, wa tajhilun, dan membuat bodoh. Tajhil itu membuat bodoh. Lahu, kepada orang tersebut, wa ta'nun, dan membuat terhina, cacat, fihi, kepada mukhatab. Jadi adanya mujadalah, adanya perdebatan dan saling menjatuhkan, itu menyakiti kepada lawan bicara kita dan akan mengungkap kebodohan lawan bicara kita. Maka ini tidak baik. Wa fihi, dan pada hal tersebut, sana'un ala nafsi, adalah merupakan upaya untuk memuji atas dirinya sendiri. Wa tazkiyatun, dan menyucikan, laha, kepada diri sendiri, bimazidil fitnati, dengan tambahan kepandaiannya. Jadi ketika terjadi mujadalah, terjadi saling perdebatan, saling menjatuhkan, maka akan menampakkan dua pandangan yang sangat jauh berbeda. Jadi yang satu dianggap bodoh, dianggap hina, yang satu lagi dianggap terhormat, dianggap mulia, dan dianggap pintar. Karena seringkali tujuan orang bermujadalah, tujuan orang berdebat itu untuk saling menjatuhkan. Maka Islam melarang hal yang sama seperti itu. Kecuali kita memang ingin mencari satu kebenaran dari permasalahan yang masih syubhat, masih kabur gitu, atau masih salah gitu kan. Maka di sini membutuhkan tabayyun, membutuhkan kepastian. Kita duduk bersama, gitu kan. Kita bicarakan dengan baik, tentunya dengan dalil-dalil atau adillah-adillah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan catatan tidak boleh bicara asal keinginan atau kehendaknya, gitu. Harus berdasarkan dalil. Kadang ada orang itu bicara bukan dengan dalil yang jelas, tapi dengan akal mereka, gitu. Nah itu bahaya. Bukan kapasitasnya, jadi bukan kemampuannya dia bicara di sana, kemudian dia bicara, gitu. Jadi bukan orang ahli agama bicara agama, gitu kan. Ini kan bahaya, gitu. Bahaya. Jadi ketika ada seorang yang menjelaskan sesuatu dan dia bukan ahlinya, kita tunggu kehancurannya, bukan malah tambah baik, ya. Seperti seorang bengkel, ya, bengkel sepeda atau mobil menangani orang sakit, gitu. Tiring sakit itu ke bengkel. Sebaliknya, mobil rusak atau sepeda iki buka masake, bukan tempatnya, gitu. Kemudian dokter berbicara tentang cara untuk memperbaiki mobil. Nah ini
kehancuran yang akan terjadi. Sama dengan orang-orang yang bukan kapasitas ulama, bukan kapasitas kiai, kemudian dia membicarakan tentang syariat, gitu, tentang agama. Ini bahaya ini. Apalagi di zaman sekarang ini yang seakan-akan serba instan gitu. Ini berat ini. Berat. Nah, maka yang enak itu di zaman seperti sekarang ini kita punya panutan, punya orang yang kita yakini, kita pegang saja. Kita ikuti. Kita ikuti. Karena ada kesimpulan dari ulama itu, yang baik itu kalau kita ikut ulama-ulama yang terdahulu. Al khair bittiba'i man salaf wasyarru bittiba'i man khalaf. Jadi al khairu yang baik itu ikut yang dulu. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Ghazali, ada Syekh Nawawi yang memang sudah mu'tabar, sudah diakui. Jangan ikut yang sekarang kadang tidak jelas. Kemudian berfatwa, ini bahaya. Ya Allah, bahaya, bahaya. La ilaha illallah. Nah, ini sekarang debat ini, jadalah, ini sangat digandrungi sekarang ini. Orang senang lihat juga debat. Kadang debat ustadz ini sama ustadz ini gitu kan, ini sama ustadz ini. Allah. Dan juga dengan adanya semacam itu, seakan-akan yang sebelahnya itu ingin menunjukkan tazkiyah lah, penyucian terhadap dirinya. Ya, dengan dianggapnya dia itu lebih cerdas dan lebih alim. Karena sebenarnya yang namanya kebenaran itu, ya, bagaimanapun mau disalahkan dia tidak akan bisa salah. Senyamanah kebenaran itu, walaupun disalahkan bagaimana tidak akan pernah. Sebaliknya kesalahan itu dipoles bagaimanapun, diusahakan benar, tidak mungkin jadi benar. Namanya sudah salah, gitu. Salah. Jadi jangan memperjuangkan yang namanya kesalahan, gitu. Tetap salah itu. Tapi ketika kita taubat, kita memperbaiki yang salah menjadi suatu kebenaran di kemudian hari dengan sikap dan perilaku, nah itu yang hebat, itu yang bagus. Jadi jangan dipaksakan, seperti membicarakan tentang ketuhanan, gitu kan? Ada ini orang kemudian sembarangan bicara. Ya Allah. Summa huwa musawwisun, maka adapun yang semacam itu akan membuat rusak lil aisy, kepada kehidupan. Jadi tidak akan nyaman, rusak itu keberadaan itu. Fa innaka, maka sungguhnya engkau la tumari, jangan Anda itu berdebat, jangan Anda itu berbantah-bantahan, safihan, kepada orang yang bodoh, kepada orang bodoh, illa, kecuali wa yu'dzika, kecuali karena menyakiti siapa dia kah kepada engkau. Wala tumari, dan janganlah berdebat siapa Anda,
haliman kepada orang yang santun, orang yang beretika, illa wa yuklika, kecuali dia tidak suka kepada engkau. Wa yahqidu alaika, dan kemudian meninggalkan ketidaknyamanan. Siapa orang halim itu? Alaika, atas dirimu. Jadi kita ini tidak usah debat sama orang bodoh. Jangan, rugi kita ini. Juga sama orang-orang yang berakhlak baik, sudah jangan. Jadi kalau ada orang baik, perilakunya bagus, kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan kebaikan. Kita santun sama mereka. Kecuali ada hal yang memang tidak jelas. Nah, kalau bicara debat atau sama orang bodoh, kita ada marina. Gitu. Karena dawuh Imam Syafi'i itu, saya itu debat jarang kalah, bahkan tidak pernah kalah. Saya yang kalah sama orang bodoh, kata dia. Bentai pakuna benta, nyar-nyar, tidak pakai dalil. Ini kalau orang, dan dia tidak merasa kalau dirinya itu bodoh. Ini yang bahaya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa, adapun orang itu mubtilun, ialah memang salah dia, mengakui dia salah. Debat ialah menyadari dia. Banallahu lahu, Allah membangunkan untuknya, lahu, baitan, kepada suatu rumah, fi rabadil jannah, di pinggirannya surga. Jadi kalau kita debat, kita kalah, salah kita. Oh ya sudah, tinalah. Mula-mula ngalah kok, ngalah. Kalah saya sudah. Punya Anda benar. Nah ini dapat pahala gitu. Dibuatkan rumah di pinggir. Wa man tarakal mira, dan barang siapa meninggalkan debat, wa huwa muhiqqun atau muhiqqun, padahal dia dalam keadaan benar. Tadi salah memang. Ini benar ini. Saya benar ini, tapi tetap dia meninggalkan debat. Maka apa yang Allah berikan? Banallahu lahu, Allah bangun untuk orang tersebut baitan, kepada rumah, fi a'lal jannah, di atas surga. Artinya di tempat yang mulia. Jadi mencet salah, kita ambu ila ngakomlah. Kita dibangunkan rumah di surga, di pinggir. Kalau benar, kita mengalah, maka tempatnya lebih mulia. Karena ini yang benar ngalah itu sulit. Benar, ya cereng kok bener pun mak ngalah, kan gitu kan? Allah, saya ngalah roman salah, kan kadang begitu. Ternyata tidak. Karena kalau orang itu sudah tertutup ya hatinya, sudah jumud dia itu, kali itu sulit untuk kita berikan penjelasan. Sulit, walaupun sudah terang bagai matahari yang tola'at fis sabah, wadih, keterangan ini sudah jelas bagai matahari terbit di pagi hari, jelas sudah. Ini halal Pak, ini benar, ini sahih gitu, ini baik. Tapi karena sudah hatinya tertutup, maka dia tidak menerima. Bukan masalah benar atau salah, tapi dia tidak bisa menerima, gitu loh maksudnya. Ya, makanya debat itu mesti dihindari.
Kan sampai orang itu ada yang berlebihan. Engkau tak apa bayi madepak tak terima aja. Gitu loh. Gitu kan? Ini berarti sudah jumut, tertutup dia punya hati dan tidak bisa diajak dialog. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah menutup hati untuk menerima kebenaran. Jangan paksakan dia menerima. Ya bisa ego. Kalau bahasa Al-Quran itu, ketika Rasulullah gelisah, ketika beliau kebingungan untuk menyampaikan satu penjelasan tentang iman, tentang Islam, yang alamatnya hati orang-orang kafir pada waktu itu, beliau bingung. Maka Allah pun menurunkan satu ayat, jangan Muhammad, cukup sudah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama saja Muhammad, kau kasih penjelasan dia, kau tidak kasih penjelasan sama, dia tidak akan beri. Kenapa? Qasat qulubuhum, hatinya sudah mengeras, membatu. Jadi ada orang-orang seperti itu. Caranya ya tak usah debat lah, hina. Biarkan ketika Allah menghendaki nanti dia akan menyaksikan yang namanya kebenaran. Karena kebenaran itu ya, pada saatnya ketika orang itu mau menyadari, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kata Imam Ali itu, beliau mengatakan kebenaran itu kalau tidak dikoordinir dengan baik akan kalah kepada kebatilan. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran itu akan kalah apabila tidak dikoordinir dengan baik, tidak dijaga, tidak dikawal. Akan kalah kepada kebatilan yang dikawal, dijaga. Makanya kita juga perlu metode, ya, dakwah butuh metode, penyampaian juga butuh, sehingga kebenaran itu akan sampai dan terasa nyaman. Wala yang bagi, maka tidak pantas ayyakhda'aka apa dapat menipu kepada engkau asyaitan, siapa syaitan, wa yakul, dan setan itu berkata laka kepada engkau, adhil haq, ayo tampakkan kebenaran. Jadi kalau kita itu istilahnya berdebat, setan itu akan berbisik di hati kita, di telinga kita, ayo kau mundur. Artinya tampakkan kebenaran, kamu itu benar, bener. Wala tudahin. Nah, apa kata beliau? Jangan ikuti. Jangan diikut. Wala tudahin. Fihi, dalam bisikan itu. Kenapa? Fa inna syaitana, karena sungguhnya syaitan abadan, selama-lamanya, yastajirul hamqa, akan menarik siapa syaitan, al-hamqa, kepada kebodohan, ila syarri, kepada kejelekan, fi ma'ridil khair, ketika kita mencari kebenaran. Fala takun, dan janganlah ada siapa Anda duhkatan, menjadi bahan tertawaan li syaitan, bagi syaitan. Wa yaskhura bika, wa yaskhura, dan menghinakan siapa syaitan bika, kepada engkau. Nah, jadi kalau kita itu memaksakan sampai terjadi perdebatan sehingga muncul permusuhan, gitu kan, muncul perselisihan, setan tertawa, dia akan terbahak, elak gila kita, Abu Zakir, atau karam, gitu, atau karam, begitu. Dan kita dihinakan oleh setan itu loh, Abu Zakir.
Itu. Jadi Al-Ghazali ini mengajarkan kepada kita bagaimana bijak menyelesaikan permasalahan dengan tidak mencari jalan keluar dengan cara yang salah. Ya Allah, ini apa namanya? Pernah terjadi. Ini sama tokoh hebatnya. Dua ulama nuhat ya, ahli nahu yang sama-sama hebat. Orang yang ahli nahu itu sulit menyatakan kalah. Ilmu grammar Arab itu. Jadi kalau kalah itu kepikiran yang luar biasa. Jarang ulama nahu itu mau kalah ya. Karena memang mereka rajin-rajin dan hebat-hebat. Ada dua ulama ahli nahu sama-sama hebatnya. Sama-sama menjadi rujukan orang-orang yang setelahnya. Nah, yang mereka berbeda pandangan tentang masalah kalimat. Yang sampai di usia tuanya itu mereka itu sama-sama tidak nyaman gitu. Ini sudah kaliber kiai, sudah kaliber ulama. Dan itu kalau dalam istilah pemahaman nahu ya, itu benar gitu. Nah, mencari kebenaran walaupun sebenarnya ya, seandainya tidak dipaksakan itu tidak ada masalah. Contohnya begini, dalam ilmu nahwu itu ada isim ma'rifah ya, ada nakirah. Ada ulama yang mengatakan yang paling ma'rifat itu isim dhamir ya, kata ganti itu istilahnya ya, ana, anta, huwa, itu adalah isim dhamir, mengandung makna dia, engkau, saya gitu. Itu kata ganti. Ada ulama yang mengatakan ini kata ganti, ini kata yang paling kalimat yang paling ma'rifat. Ada yang mengatakan bukan itu, yang paling ma'rifat itu isim alam, nama orang. Nama orang. Contohnya Zaid. Zaid ini paling ma'rifat. Kata ulama satunya, oh bukan, ana, saya paling, atau anta. Satu ketika si Zaid ini datang ke rumahnya, qara'al bab, dia ketok pintu. Yang di dalam ulama nahwu ini mengatakan man bil bab, siapa di luar pintu? Siapa di pintu ini? Ana, kata dia. Ana. Man ana gitu. Ana siapa buat gitu kan? Ana, engkau ana gitu. Iya, ban siapa gitu. Kan kata-kata mau cek siapa gitu. Mana ana. Nah, ini dalam etika tidak dibenarkan sama Rasulullah. Rasulullah itu pernah kedatangan seorang tamu, kemudian ditanya siapa? Ana ya Rasulullah. Ana tidak suka Rasulullah. Nah, ini ingin menunjukkan bagaimana ulama nahwu itu, ulama nuhat itu bahwasanya yang namanya ma'rifat, yang namanya isim alam itu lebih ma'rifat daripada isim dhamir. Jadi ketika dia bilang ana, tidak paham siapa ana, tidak paham. Kemudian masuk ana siapa? Baru dia bilang Zaidun. Oh Zaid. Oh Zaid. Tahu kok lawan Zaid. Berarti lebih ma'rifat Zaid daripada, maksudnya begitu itu dalam grammar Arab. Ya. Tapi repot dia menerangkan masalah nahwu. Kecuali kamu ikut belajar Al-Miftah itu. Ada nih musallah. Ya. Nah, jadi ulama itu ada yang seperti itu.
Sekali lagi, jadi jangan dengarkan bisikan syaitan yang kalian diminta untuk menampakkan kebenaran. Sudah, tidak perlu. Gitu. Kalau sekiranya mendatangkan perselisihan. Kenapa di sini dikatakan fa'idharul haqqi, maka adapun menampakkan kebenaran itu hasanun ialah bagus, ma'aman bersama orang yakbaluhu yang dia mau menerima kebenaran minka dari engkau. Wa dzalika adapun itu bi tariqin nasihah, ya, dengan jalan yang menasehati, dengan jalan nasihat, fil khafiyah, dengan cara yang samar, la bi tariqil mumarat, tidak dengan jalan yang berdebat. Jadi kalau kebenaran itu bisa diterima, Anda sampaikan. Tapi kalau sekiranya kebenaran tidak bisa diterima, Anda usah Kenapa? Ini tahsilul hasil kalau kata ulama. Tidak ada hasil. Seperti air yang jatuh ke daun keladi. Air yang segeger ke daun talas, dia akan jatuh tapi tidak berbekas. Akhili, gitu kan? Bapak kun kering daun talas saja. Pola tak ojen, benih tak ojen. Daunnya tidak menerima, ya? Walaupun dia kejatuhan. Bukan tidak sampai, bukan tidak tahu itu tentang hak, bukan tidak melihat dia bagaimana kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis, tapi hatinya tertutup. Gitu. Sebagaimana Imam Busiri mengatakan, seperti orang yang di waktu siang dia menyatakan tidak ada matahari. Gitu. Aku tidak melihat matahari, padahal dia itu tak adem gitu. Mataharinya sudah terbit gitu. Allah. Ada itu dia minta itu. Nah, jadi cuma cara yang terbaik itu, cara menyampaikan kebenaran itu kata beliau nasihat, itu namanya nasihat. Kalau diterima namanya nasihat. Itu dengan cara yang samar, bukan terang-terang. Kalau bisa kasih nasihat sama orang itu, duduk berdua, ya. Atau ketika nyaman gitu, nah gitu, santai, yang nyaman. Karena pada hakikatnya orang itu tidak mau sebenarnya. Ele-bele dulu tak ada orang. Coba mulai dulu, gitu kan begitu ya. Itu memang tabiat manusia gitu. Maka yang terbaik, gitu. Seperti pernah si Syekh Al-Imam Syafi'i itu menyaksikan muridnya salah. Imam Ahmad itu salah. Cuma Imam Syafi'i itu tidak langsung menyalahkan, kamu salah gini, enggak. Gitu. Akhirnya bagaimana? Pas ketika malam hari tidak ada orang duduk, baru dia bilang, kayaknya tadi itu kurang pas gitu. Sebaiknya begini. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi enak. Gitu ya. Nasihat itu begitu yang baik. Sering memang ada perbedaan itu ulama. Seperti contohnya begini. Ini sering ini terkenal ini. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ini guru dengan murid. Kalau menurut Imam Malik itu rezeki itu sudah ada ketentuannya, dan dia akan sampai kepada orang yang akan mendapatkan bagian rezeki walaupun dia tidak berikhtiar, walaupun dia tidak bergerak.
Karena rezeki itu kepada orang yang sudah ditentukan oleh Allah, dia akan mencari itu. Di mana ini? Saya ini akan sampaikan. Sebagaimana kematian mencari orang yang mau mati gitu. Walaupun tak nyari mati, menlampuk tanah mati mah. Rezeki juga begitu. Kata Imam Syafi'i, udah bisa nyaman rezeki kau dosa, datangi. Kita ada upaya ikhtiar. Sehingga ada kalimat utlubur rizqa, cari rezeki. Atau ambil bagian rezeki. Tapi ternyata Allah kasih semuanya. Imam Syafi'i dikasih, gurunya juga dikasih. Kan ada kisah itu ya. Ya gitu. Tapi mereka itu pada benderang. Kita usah debat ya. Cuma kemudian Allah tampakkan. Jadi dengan cara yang seperti itu, bukan dengan cara cari caci maki, saling merendahkan gitu. Walin nasihati sifatun wa hayatun, dan pada nasihat tersebut ada sifat ya yang mulia, wa hayatun, dan juga ada semacam hay'ah. Wa yuhtaju, dan dibutuhkan fiha pada nasihat itu ila talattufin, kepada cara yang lembut, yang halus. Wa illa, dan jika tidak, sorot, maka jadi apa nasihat fadihatun, menjadi satu cacat. Jadi kalau tidak dengan cara seperti itu, dia akan menimbulkan cacat. Wa kana, dan adalah fasaduha, apa kerusakannya nasihat itu, aktsar min solaiha, lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau kita salah menyampaikan nasihat, kalau kita salah menggunakan cara untuk memberikan satu penjelasan, ya, tidak dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, maka kerusakan lebih besar daripada manfaat, dan ini lebih bahaya. Mendingan jangan gitu. Mendingan jangan. Nah, ini kemudian beliau menjelaskan wa man khalata mutafakkihatan, wa man khalata, dan adapun orang khalata yang sekarang mencampur, menyatu, mutafakkihatal asr, kepada orang-orang ahli fikih di zaman sekarang ini, ghalabah, maka mengalahkan, melewati ala tab'ihi, atas tabiatnya mereka, ghalabah, mengalahkan ala tabiat, atas tabiat mereka, al-mira', apa perdebatan, wal jidal, perselisihan, wa asura alaihi, dan menjadi sulit alaihi, atas orang tersebut, as-samtu, apa diam. Nah, jadi untuk zaman akhir, kata-kata beliau, zaman sekarang ini, orang-orang ahli fikih itu sudah lebih senang tampil, lebih senang dianggap sebagai orang yang viral, terkenal, gitu maksudnya. Jadi beliau ini dulu, di zaman beliau ini sudah menyatakan bahwa orang-orang pandai itu nanti mereka itu lebih senang dengan cara yang seperti itu. Sulit di akhir zaman mencari orang yang mau diam. Itu kata beliau. Id alqa ilaihi ulama usu inna dzalika wal fadl. Sampai di sini dulu. Apa yang bisa kita
bahas tentang bahayanya orang yang senang berdebat, bahayanya orang yang suka berbantah-bantahan. Jadi ini mengajarkan agar kita betul-betul bisa menjaga kita punya lidah. Bahkan ada hadis yang tadi disampaikan Rasul Muhammad SAW. Jadi kalau kita itu mengalah, ya, karena kita itu memang salah, itu bagus. Itu bagus, dapat pahala, dibuatkan rumah di pinggir surga. Tapi ketika kita benar mengalah, ya, kita benar mengalah, rumahnya bukan di pinggir surga, tapi di atas dalam surga, begitu. Karena apa? Karena lebih sulit. Apalagi di zaman seperti yang sekarang, dituntut untuk menjadi orang yang viral, gitu. Jadi orang yang terkenal, gitu kan. Bahkan dengan cara pun mereka siap, asalkan dia bisa viral. Atau ngabun-tabun seromban lah, tak jelas, gitu kan. Allah. Nah, ini penyakit lidah inilah yang disebut oleh Rasul Muhammad SAW yang banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab 2 hal, kata Rasulullah. Yang paling banyak memasukkan ke surga, satu adalah takwa kepada Allah, yang kedua adalah akhlak yang mulia. Kemudian sahabat bertanya lagi, yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka itu apa ya Rasulullah? Yang paling banyak apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan adalah 2 yang sering terbuka, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut dan al-famu wal faraj. Jadi ini kita mesti jaga. Maka diam adalah merupakan ibadah yang mulia, karena di sana ada sifat kemuliaan dan ada rahasia yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, barokah semuanya, diberi umur yang barokah, diberi kesehatan yang barokah, diberi rezeki yang barokah oleh Allah semuanya, dan kita diberi kemampuan untuk menjaga anggota badan kita, terutama lidah yang sebagai nikmat Allah berikan sekaligus sebagai amanat. Semoga kita doa juga keluarga, istri, anak-anak kita, santri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaretan, tetangga, lingkungan, masyarakat, semuanya kita doakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ala hadiniyah wa ala hadiniyah sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim